Baik, yang selanjutnya ada compensation dari Bank Mandiri. Tema yang akan dibawakan adalah Leveling Up Digital Transformation Through Financial Super App. Yang akan membawa materi pada company session kali ini adalah Bapak Osi Isbaru dan Hendra Prabha. Bapak Osi sendiri ini menjabat sebagai HCBP Head di Bank Mandiri dan Bapak Hendra menjabat sebagai Department Head Digital Delivery and Enablement. Mari kita sapa dulu nih Bapak Hendra. Halo Bapak Hendra, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak. Bapak Hendra bagaimana kabarnya Pak? Baik? Baik, hari ini Alhamdulillah. Udah makan siang belum Pak? Biar semangat nih ngejar materinya. sudah. Oke. Tema yang akan dibawakan oleh Bapak Hendra adalah Leveling Up Digital Transformation Through Financial Super App. Benar Pak? Baik. Betul. Mungkin untuk Bapak Hendra, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Ya, ya, salam kenal teman-teman semua ya. Ini perkenalkan dulu ya. Ini saya Hendra, Departemen Head di Digital Banking Enablement di Bank Mandiri ya. Teman-teman, as per kita tahu ya, jadi Mandiri sekarang ini merupakan bank terbesar ya di Indonesia ya. Jadi kita juga nggak mau ketinggalan nih. Kita berlomba-lomba juga dengan yang lain kayak gitu. Kita meningkatkan kapabilitas kita di bidang digital. Ini suaraku kedengaran nggak ya? Cukup Halo jelas Pak ya. Hendra, mungkin bisa Ya. agak sedikit besar ya Pak suaranya. Oke, cukup jelas nggak sekarang ya? Jelas Pak. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Oke. Thank you. Boleh minta tolong next slide ya. Jadi sekarang ini digitalisasi ini terjadi di setiap lini kehidupan kita ya. Dulu kita mau pesan makan harus ke restoran. Sekarang tinggal pesan dari GoFood, pakai Gojek ya, kayak begitu. Terus pakai apa namanya Grab kayak begitu dianterin. Mau naik kendaraan juga sekarang kalau dulu mesti stop taksi kayak gitu. Sekarang tinggal pesan online aja dijemput sama saya capek-capek ke mall ya. Tapi sekarang lewat aplikasi tinggal klik-klik barangnya sampai ke rumah, gratis ongkir lagi kadang-kadang gitu kan. Yang ini juga yang kita 2 tahun ini kita kena pandemi ya. Juga banyak aplikasi-aplikasi kesehatan ya, ada kayak Halodoc dan lain-lain. Butuh konsultasi ke dokter, nggak perlu capek-capek antri ke rumah sakit. Tinggal klik-klik, kalau memang sakitnya nggak parah ya, konsultasi bisa online ternyata, kayak begitu. Pesan obat, obatnya juga langsung sampai ke rumah gitu, dianterin gitu. Mau pesan tiket dan lain-lain juga sama. Nah, ada investasi juga nih. Investasi juga sekarang oke, nggak usah capek-capek ke bank, lewat aplikasi ternyata bisa juga nih beli ini itu gitu dari untuk produk-produk investasi. Nah, kayak kita sekarang ini juga 35 ya. Nah, ini juga biasanya mungkin offline juga kan, tetap muka gitu, buka
stand di kampus ya. Kalau sekarang kita juga untuk career fair pun kita online kayak begitu. Jadi impact dari pandemi ini juga turut mendukung kita semuanya digitalisasi jadi lebih cepat. Ya. Oke, next. Nah, ini kita Bank Mandiri. Ini sebagai kalau posisi sekarang sebagai salah satu bank terbesar ya memang ya gitu. Kita juga nggak mau kalah nih. Kita kita pakai di sini ya. Yang pertama tadi level up our digital readiness. Jadi kita perkuat core banking kita agar bisa mendukung transaksi dengan baik dan juga dengan penyediaan infrastruktur kita juga yang secure, yang seperti itu. Kita juga reuse data, kita maksimalkan penggunaan data. Jadi dengan AI, dengan analytics, kita gunakan data dengan sebaik mungkin untuk pembuatan keputusan juga, termasuk untuk marketing juga ya. Gitu. Nah, ada beberapa aplikasi yang kita develop juga nih. Aplikasi digital native, kalau teman-teman tahu ya, join.bankmandiri.co.id. Nah, sekarang selain dari aplikasi Livin, kita dari web kayak begitu juga bisa ternyata buka rekening online kayak begitu. Ada digital lending, juga ada Mandiri Pay Later. Nah, ini yang satu hal yang penting banget di sini ya, kita modernisasi distribusi channel kita. Jadi sekarang kita kembangin ada satu aplikasi yang namanya Livin 2.0 ya. Ya, Livin by Mandiri. Ini teman-teman mungkin yang logonya warna kuning ya, bukan yang warna biru. Kan kita ada ini yang akan jadi super apps di kita untuk retail gitu. Dan ada Kopra juga. Jadi kalau teman-teman tahu, Mandiri itu nggak cuma melayani nasabah retail ya. Ketika kita bilang retail, maksudnya nasabah perorangan ya. Nah, kita juga memberikan solusi untuk korporat untuk perusahaan yang memang. Nah, di Mandiri ini juga butuh untuk transfer, untuk ekspor impor dan lain-lain ya. Nah, ini kita bikin suatu super apps juga namanya Kopra. Nah, selain itu juga yang lagi berjalan kita ada smart branch gitu. Jadi kita sedang dalam proses mendigitalisasi cabang-cabang kita. Jadi nanti kalau mau reservasi kayak begitu, udah bisa by apps kayak begitu. Jadi sistemnya udah connect dengan aplikasi Livin. Ini masih dalam roadmap dan mungkin akan rilis dalam beberapa waktu ke depan ya. Nah, ini kita juga punya banyak digital ekosistem lain. Nah, kita akan reuse digital ekosistem kita integrasi dengan baik dan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih. Syariah Indonesia itu juga anak perusahaan kita ya. Jadi kita akan tight integration dengan mereka. Oke. Next. Nah, kita Bank Mandiri ini selalu berinovasi. Dulu banget, ini kita dari 2012 ya, ada kita udah bikin aplikasi namanya Mandiri Mobile. Masih sederhana banget, masih sederhana, habis itu berkembang nih. Jadi UI-nya diperbaiki, terus fiturnya ditambah, ini yang jadi di online. Mandiri online, fiturnya udah lumayan komplit dengan yang dulu gitu. Nah, habis
itu kita ada rebranding jadi Livin ya. Nah, terus pertanyaan kenapa Livin gitu ya? Kita bikin aplikasi niatannya memang agar bisa menjadi teman sehari-hari kita kayak begitu, yang mendukung aktivitas kita sehari-hari. Jadi mau ngapain aja, ini nanti bisa pakai satu aplikasi ini aja gitu. Makanya dinamakan Livin. Dari tadi 2017 ya, sampai sekarang masih ada koeksis dengan yang di kuning. Nah ini sekarang yang terbaru nih, yang kita develop, ini yang Livin 2.0 atau kalau biasa kita bilang Livin kuning ya, karena ada dua versi memang. Ini yang benar-benar versi terbaru di sisi kita. Jadi di sini teknologi-teknologi yang dipakai juga sudah canggih banget, dan nanti ke depannya akan dikembangkan dengan lebih lanjut lagi, begitu. Akan diperkaya fitur-fiturnya. Terus, next. Nah, sekarang ini posisi transaksi digital ini dibandingkan dengan cabang ya, itu sudah 99%. Yang masih melakukan transaksi di cabang itu sekarang itu cuma 1%. Ini kalau dari data di kita ya. Jadi digital channel ini akan berkembang banget kayak begitu. Akan tetap banyak dipakai sekali. Karena orang mungkin sudah dipermudah ya dengan digital. Nah, kalau bisa dilihat juga untuk ATM, transaksi dibandingkan dengan ATM ya, transaksi dari Livin ini juga meningkat, dari digital channel kita meningkat nih, udah 2,5 kali lipat lebih tinggi dari ATM. Jadi memang masa depan itu digital ya, di digital. Oke, next. Nah, ini kemarin kita di tanggal 2 Oktober, kita launching Livin by Mandiri, yang Livin kuning tadi. Nah, begitu launching, antusiasmenya banyak banget, kayak begitu. Banyak banget. Dan ini dalam waktu singkat itu bisa mendorong tadi, transaksi digital kita tuh sampai 99%, kalau naik 2,5 kali lipat ya dibandingkan dengan ATM. Jadi luar biasa gitu untuk aplikasi digital ini gitu. Next. Tadi seperti yang diceritakan ya, kita akan provide all financial services di Livin ini. Jadi fungsi-fungsi yang masih dilakukan di cabang nanti akan mulai beralih ke aplikasi gitu. Dan kita juga banyak anak perusahaan, ada BSI, ada Mandiri Sekuritas, ada Aksa Mandiri, dan lain-lainnya. Nah, itu kita juga akan bekerja sama, berkolaborasi, kita deliver fitur-fitur baru, dan juga kita juga kerjasama dengan ekosistem-ekosistem yang ada. Ada wallet, ada ticketing, e-commerce, dan lain-lainnya. Jadi, kedepannya Livin ini akan jadi satu financial super apps yang benar-benar super gitu, yang serba komplit, serba ada. Oke, next. Nah, apa aja sih ada yang di Livin? Ini kita sekilas ya. Jadi sekarang buka rekening itu 5 menit. Bisa dalam waktu 5 menit. Kita nggak perlu capek-capek ke cabang, cuman buka aplikasi, download aplikasinya, bisa buka rekening online, kayak begitu. Kartunya gimana? Kartunya dikirim sampai ke rumah gitu. Cuma butuh 5 menit untuk buka rekening. Teman-teman nanti bisa coba ya kalau yang belum punya rekening ya. Ini mudah banget kayak begitu, dan kita sudah pakai teknologi liveness dan lain-lainnya. Jadi bisa cepat sekali dan mudah. Next. Di kita juga bisa tadi
mau cek balance, mau apa, itu bisa ada namanya fitur namanya untuk intip ya, intip saldo. Jadi nggak perlu login, tapi di apa swipe ke bawah aja nanti kita bisa lihat informasi-informasi penting. Ini settingan ya, bisa disetting nggak begitu. Jadi nggak perlu capek-capek kalau cuma mau tahu sekarang gue punya duit berapa sih, bisa di swipe aja begitu. Jadi 1 2 tap to finish. Nanti kita sampai ke tol, ternyata e-money kita habis kayak begitu. Ternyata bisa ada menu nih dari e-money. Jadi nggak perlu login, bisa tap e-money bisa isi. Jadi repot kan kalau apa transaksinya lama nanti dari mobil belakang udah klakson-klakson tuh. Udah apa lama banget sih ini ininya. Nah, dengan ini bisa jadi salah satu solusi juga. Kita nggak perlu login, kita bisa transaksi dengan cepat. Gitu. Next. Dan ada fitur-fitur lainnya, ada dashboard, nanti ada bisa cek juga nanti pinjaman kita bisa dilihat dari sini, kartu kredit juga bisa. Next. Ada smart top up salah satu fiturnya ya. Jadi kita bisa apa top up cepat dan ada smart reminder juga bisa ngingetin nanti ininya untuk top up-nya. Next. Ini sekilas saja ya. Beberapa fitur yang lainnya bisa tarik tunai tanpa kartu gitu. Nanti dari kita ternyata nggak bawa kartu, nah pakai aplikasi ini nanti bisa tarik tunai di ATM. Boleh next lagi. Ini juga ada fitur untuk tadi untuk apply kartu kredit, nanti bisa di-convert ke installment juga. Nanti ada bisa untuk block card dan request kartu baru juga. Next. Ada personalisasi promo juga kayak kemarin ya. Ini kita MotoGP Bang ini satu-satunya mobile banking yang MotoGP. Ini juga salah satu yang kita kerjakan. Jadi kalau teman-teman tahu sekarang ada fitur BI Fast ya yang baru. Jadi untuk transfer udah bisa pakai HP atau email tanpa nomor rekening kayak begitu. Dan ini juga ini kan untuk semua bank ya, produk dari BI untuk BI Fast. Nah, ini mobile banking pertama di Indonesia yang meluncurkan fitur BI Fast real time 24/7 ini Livin ini gitu. Jadi walaupun kita BUMN kayak begitu, nah, kita bukan berarti kita nggak bisa agile ya. Nah, kita yang pertama ini yang meluncurkan fitur BI Fast dibandingkan dengan bank-bank lain. Oke, next. Nah, kedepannya kita akan kerjasama dengan banyak pihak ya. Mungkin teman-teman bisa tunggu nanti mungkin di bulan depan ya akan ada fitur baru. Sudah bisa nanti bisa beli reksadana, nanti juga kedepannya bisa beli tiket dan lain-lainnya. Tunggu nanti di bulan depan ya. Karena kita kerjasama dengan banyak sekali pihak-pihak lain, jadi kita akan jadikan aplikasi ini aplikasi yang super lengkap gitu. Next. Nah, kalau dulu kita masih pakai waterfall ya, masih pakai waterfall. Jadi
butuh waktunya lumayan lama. Mungkin teman-teman juga belajar di kuliah ya untuk SDLC. Nah, sekarang kita sudah beralih ke Agile. Jadi kita sudah beralih ke Agile. eh, Kita kerja based on squad dan ada per sprint ya, sprint 1, sprint 2, sprint 3 sudah didefinisikan rilis-rilisnya mau apa aja. Jadi ternyata bisa loh bank sebesar ini kayak begitu dengan jumlah developer yang banyak juga ya. Ternyata bisa bisa agile gitu. Dan itu kita buktikan di Livin ya. Oke, next. Kita juga kita sudah pakai teknologi stack yang terbaru. Jadi kalau di front end kita pakai udah modular ya, pakai MVVM, pakai Jetpack, Viper. Jadi kita pakai native ya. Kalau di front end, kalau di back end kita juga sudah pakai microservices nih, kayak begitu. Jadi udah pakai container. Jadi lumayan fleksibel jadinya untuk tadi in case kalau ada butuh ada load yang high lagi tinggi kayak begitu, nah dia bisa tadi scalability-nya bisa otomatis. Nah ini teknologi containerization-nya. Begitu. Ini sudah kita pakai dan ada banyak lagi teknologi-teknologi lain yang let's di pasaran ya, yang juga dipakai oleh mungkin e-commerce sama fintech. Di Mandiri nggak kalah kok ininya. Teknologinya yang kita pakai juga teknologi terbaru. Oke, next. Nah, di kita ada banyak role di sini. Ada Scrum Master, ada arsitek, ada DevSecOps Engineer. Tadi kita juga udah pakai DevSecOps ya, bukan cuma, tapi sekarang part dari CI/CD kita. Ada Product Owner, ada Software Engineer, ada Solution Analyst. Nah, di kita tadi untuk deliver fitur Livin yang semakin ini ya, kita ingin semakin kaya, semakin canggih kayak begitu. Nah, kita pasti butuh ini nih developer, analis yang handal gitu, yang memang bisa kerja dengan baik, yang bisa memberikan ide yang bagus juga kayak begitu. Jadi agar tadi produk ini semakin lama semakin bagus dan dapat membantu kita juga sih di kehidupan sehari-hari ya. Jadi aplikasi yang benar-benar bisa dipakai dengan dan diterima dengan baik begitu. Oke, next. Nah, di kita tadi kita ngomong developer, kesannya kerja di bank itu kayaknya kok kaku banget gitu ya. Ternyata enggak loh. Kalau di sini di tempat kita ini cukup fun kayak begitu. Banyak acara-acara juga. Enggak, intinya sih enggak kerja terus lah kayak begitu. Ada contohnya beberapa, ada lomba nyanyi, ada e-sport, ada photoshoot gitu. Banyak aktivitas-aktivitas lainnya gitu. Kalau nggak ke pandemi juga biasa kita outing ya kayak begitu. Jadi nggak cuman kerja doang, tapi seru juga memupuk kebersamaan kayak begitu. Jadi di sini cukup fun ya. Terus terang, ini aku juga join di Mandiri udah dari lumayan lama ya, udah puluhan tahun. Sampai saat ini fun banget sih kayak begitu. Cukup enjoy di Mandiri. Oke. Nah, ini sekilas ya perkenalan dari kita. Tadi kita lagi buat super apps dan kita butuh tadi resource-resource yang memang terbaik dari yang terbaik gitu untuk agar kita bisa deliver yang terbaik juga untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Oke, untuk next-nya akan dilanjutkan oleh Mas Osi ya. Terima kasih Bapak Hendra atas penyampaian materinya. Teman-teman gimana nih? Jadi lebih tahu kan tentang Bank Mandiri itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi dari Bapak Osi Isbani. Bapak Osi Isbani adalah
HCBP Head dari Bank Mandiri. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Osi Isbani adalah Making an Impact, Learn, Grow, and Contribute to Indonesia. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Bapak Osi. Halo, semangat pagi. Kalau di kita semangat pagi ya. Ya, semangat pagi ya Mas. Tetap semangat pagi Pak. Baik. Bapak Osi sendiri gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga teman-teman di situ juga sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Makasih Pak Osi. Pak Osi sebelumnya udah makan siang belum nih? Biar semangat dong pastinya buat nyampain materi. Oh, pastinya sudah dong. Oke. Mungkin kita lanjut aja ya ke materinya. Untuk Bapak Osi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas. Oke, semangat pagi sekali lagi teman-teman semua. Terima kasih nih, saya sangat senang sekali ya di sini bisa mungkin berkunjung secara online gitu ya ke Universitas Airlangga. Tujuan kita pada siang ini sebetulnya untuk memperkenalkan Bank Mandiri itu sebetulnya seperti apa sih gitu ya organisasinya. Tadi juga Mas Hendra udah menjelaskan dari sisi digitalisasi ya, terutama produk yang kita miliki dalam waktu dekat ini. Kemarin kita launching di Oktober tanggal 2 ya. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan kembali lah mungkin gitu. Moga-moga teman-teman di sini semuanya udah kenal Mandiri ya. Tapi sebenarnya apa sih yang ada di dalam Mandiri dan apa untungnya buat saya gitu ya. Kira-kira saya cocok berkontribusi seperti apa. Oke, next. Mungkin kita bisa ke berikutnya. Nah, ini sekilas ya untuk profil Bank Mandiri. Per Desember 2021, ini adalah pencapaian yang telah kita berhasil peroleh ya. Tentu saja ini adalah berkat kepercayaan juga dari masyarakat Indonesia kepada Bank Mandiri. Dan semua pegawai juga sangat antusias dalam menjalankan tujuan kita gitu ya dalam berkontribusi untuk Indonesia. Dengan total aset kita ini 1,7 ya atau 1.700 triliun ya. Itu berapa ya gitu ya kalau secara uang ya. Sebagai gambaran mungkin kalau kita bicara Indonesia, pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia di tahun 2021 itu di kisaran angka 17.000 triliun, teman-teman semua. Jadi total aset kita ini kurang lebih 10%-nya, 10% dari PDB Indonesia gitu ya. Jadi mungkin kalau sebagai gambaran ya itulah seberapa besar Bank Mandiri itu sangat berperan penting ya terhadap bagaimana perekonomian di Indonesia. Dan kita ini adalah sebagai salah satu legacy dari beberapa bank yang memang pada saat itu dibentuk ya, digabungkan menjadi sebuah BUMN untuk finansial, dan Bank Mandiri salah satu yang terbesar gitu. Kantor luar negeri juga kita memiliki ada 7 gitu ya, ada di beberapa benua. Ada Singapura, Hong Kong, Cayman, Timor Leste yang paling dekat sama kita, juga ada di Inggris gitu ya. Dan tentunya kita juga sebuah ekosistem yang solid dengan perusahaan anak di mana kita melayani tidak hanya perbankan gitu yang sifatnya konvensional ya, transactional base, tapi kita juga memiliki perusahaan anak yang bergerak di bidang investasi, sekuritas, juga di syariah dan lain-lain tentunya ya, termasuk juga pendanaan untuk Ventura untuk membiayai startup. Dan ada juga kita entity terpisah di Europe, kita namanya Bank Mandiri Europe ya. Ini lebih banyak sebetulnya fokusnya kepada transaksi yang trading gitu antar negara, antar perusahaan besar. Oke, next-nya. Nah, ini sebetulnya tujuan saya nih ngomong saat ini gitu ya, di hadapan teman-teman semua. Saya itu sebenarnya ingin mengajak gitu teman-teman semua, ayo kita bergabung menjadi mandirian. Kita menyebut diri kita sebagai mandirian gitu, artinya orang-orang mandiri gitu ya simpelnya. Apa sih benefit menjadi orang mandirian itu? Tadi saya udah jelaskan sebetulnya sedikit bahwa kita ini adalah BUMN di mana apa yang kita lakukan itu secara tidak langsung pasti akan membawa impact. Impact-nya tidak hanya ke kita, tidak hanya ke diri kita, ke keluarga kita, tapi juga kepada
bangsa Indonesia gitu ya. Kalau seandainya kita bergerak di bidang retail, terutama memberikan kredit, tentunya kita akan membantu pertumbuhan perekonomian gitu ya. Dari bisnis, dari segmen yang paling kecil, segmen mikro, sampai dengan segmen korporasi. Kalau kayak tadi misalnya Mas Hendra bergerak di bidang information technology, ya kita memberikan produk, gitu. Kita membuat produk-produk yang bisa membantu transaksi seluruh rakyat Indonesia gitu yang jadi nasabah kita. Kemudian di sisi lain juga, ya tentu saja kita tidak hanya dapat gaji selesai gitu, enggak. Kita juga mikirin bagaimana kita bisa berkembang gitu ya. Begitu banyak program-program pengembangan yang dibuat untuk para mandirian, sehingga teman-teman jika bergabung sebagai mandirian nantinya akan memiliki personal development dari waktu ke waktu gitu ya. Dan harapannya adalah tentu saja ya nanti kita akan berkembang secara bersama-sama, secara organisasi. Bank Mandirinya menjadi besar, kitanya juga menjadi besar. Gitu. Tapi sebetulnya saya ingin juga memperoleh benefit-benefit lain gitu ya, misalnya kayak ingin sekolah di luar negeri. Nah, kita juga bisa tuh, kalau teman-teman bekerja dengan baik, mendapatkan dari Recording in progress. Dari segi penilaiannya bagus gitu ya, tentunya kita nggak akan lupa gitu. Kita juga akan memberikan kesempatan bagi teman-teman nanti untuk bisa melanjutkan pendidikan ya. Pendidikannya boleh milih silakan, tapi syaratnya cuma satu. Teman-teman harus milih yang terbaik di dunia. Jadi jangan milih yang biasa-biasa aja, jangan milih yang nggak pernah kedengaran namanya gitu ya. Pilihlah yang terbaik gitu. Nanti akan ada seleksinya tersendiri di situ. Di samping kita bekerja, tentu saja kita juga memikirkan balance antara pekerjaan kita dan juga aktivitas yang lainnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita, terutama yang sifatnya adalah untuk menyalurkan hobi. Teman-teman punya hobi apa? Naik sepeda, olahraga, lari gitu ya. Olahraga apapun, kalau teman-teman ingin dan ternyata di Mandiri belum ada, teman-teman boleh silakan untuk membuat klub. Nanti daftarkan saja. Kumpulkan orang sebanyak-banyaknya, bikin klub, jalankan klub itu sehingga menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan ya, work-life balance gitu ya, untuk sarana healing gitu kalau kata anak-anak sekarang gitu ya. Dan tentu saja kita juga memikirkan bagaimana jangka panjangnya supaya teman-teman itu bisa berkarir dengan baik di Bank Mandiri. Nanti akan ada kesempatan-kesempatan di mana teman-teman bisa mencoba dari unit kerja yang satu atau tempat yang satu, mungkin saya ingin mencoba area yang lain, bisa pindah ke area yang lain. Atau seandainya ada kesempatan ataupun ada opening ya untuk teman-teman bisa juga ke perusahaan anak, kita akan kasih kesempatan gitu sehingga teman-teman juga bisa dapat view, oh ternyata sebagai sebuah holding company Mandiri punya banyak perusahaan anak di mana kita juga bisa belajar gitu ya. Mau belajar insurance bisa, syariah bisa gitu dan itu terbuka kesempatannya buat teman-teman. Oke, next-nya. Nah, ini sekelumit gambar ya. Jadi, ini saya mau disclaimer dulu nih, bahwa sebetulnya ini adalah kita lakukan memang di masa-masa pandemi gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai kita banyak juga aktivitas yang jalan kembali gitu. Tentu saja kita juga menjaga prokes ya. Ini bukan model, ini semuanya pegawai gitu. Jadi pegawai yang memang kita ambil foto, ya inilah keseharian yang ada di Bank Mandiri gitu ya. Memang kalau kita bicara mengenai aktivitas olahraga, orang Mandiri itu seneng banget olahraga gitu ya. Terutama kalau yang posisinya di Jakarta nih, saya bisa jelasin dari tempat saya aja sekarang saya bisa ngelihat itu Senayan gitu ya, Stadion Utama Senayan. Dan itu banyak aktivitas kita yang ya lari di situ gitu ya, olahraga. Mungkin weekend kita ngadain kegiatan di sana gitu. Itu kita sudah banyak melakukannya. Atau sepedaan juga. Nah, ini juga lagi ngetren ya di 2 tahun terakhir inilah mungkin gitu. Sejak zaman-zaman pandemi, orang banyak yang mulai beralih ke sepeda. Kalau teman-teman yang hobi olahraga, nah ini tempat yang sangat pas ya bergabung dengan Mandiri. Oke, next-nya. Ini tadi gambaran bahwa Bank Mandiri itu kontribusinya sangat luas ya. Jadi kita tidak hanya memberikan pembiayaan untuk satu sektor saja, tapi juga ke banyak sektor. Sektor manapun yang ada di Indonesia ini tentu saja ada peran dari Mandiri di situ. Oke, next-nya. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Gimana sih caranya? Tadi saya lihat ada yang nanya tuh di chat. Gimana caranya bergabung dengan Bank Mandiri? Saya di sini mau mengajak teman-teman
untuk bergabung dalam program kita yang namanya Officer Development Program, ya, ODP. Selain itu juga kita banyak sih program lain gitu, tapi ini saya spesifik mau ngejelasin yang ODP gitu ya. Bahwa lulusan UNAIR itu saya yakin lah, pasti lulusannya bagus-bagus gitu ya. Dan saya tuh sebenarnya ingin ke Bank Mandiri, tapi saya nggak tahu, saya tuh masuknya cocoknya ke bidang apa. Nah, nanti saya jelaskan setelah slide ini. Yang jelas, kesempatan buat teman-teman itu terbuka. Selection prosesnya terbuka, kita lakukan, kita tidak membeda-bedakan orang, laki perempuan silakan gitu kan ya. Dari segi capability, kemampuan teman-teman kuatnya di bidang apa gitu. Kita akan nanti gali ya, kita akan cari tahu gitu, seberapa teman-teman itu memiliki capability yang nanti akan cocok di bidang tersebut. Oke, next-nya. Nah, ini adalah jalur-jalur untuk ODP. Secara garis besar kita punya 5 jalur sebetulnya. Yang pertama adalah untuk jaringan dan retail banking. Kalau teman-teman kenal Bank Mandiri, pastinya teman-teman taunya adalah kantor cabang ya, itu pasti gitu. Yang mungkin dulu teman-teman itu bikin rekening di situ. Datang, kemudian nyimpen dana di situ ya, nyetak buku dan sebagainya. Itu dulu gitu ya. Sekarang kita udah mulai beralih ke digital, di mana buka rekening aja udah bisa pakai pakai Livin gitu ya, pakai aplikasi kita. Nah, tapi selain itu, branch itu juga kita masih kedepannya Indonesia pasti tidak akan bisa lepas dari branch gitu ya. Oleh karena itu kita masih mengembangkan program-program untuk development ke arah pegawai-pegawai yang akan ditempatkan di area branch dan juga ke area-area produk gitu ya, produk-produk yang sifatnya retail. Contohnya apa? KPR gitu ya, kredit pemilikan rumah. Itu adalah salah satu contoh dari retail loan. Kemudian wealth management. Wealth management itu segmen apa gitu ya? Kalau teman-teman pernah ke Bank Mandiri yang gede, itu mungkin ada satu section khusus, satu bagian khusus yang lebih kepada priority banking ya. Itu ruangan yang didesain untuk tamu-tamu kita yang biasanya memang segmennya sudah level kekayaannya itu agak sedikit di atas gitu ya, sampai dengan level crazy rich lah gitu ya. Bukan crazy rich yang itu gitu ya. Nah, kemudian juga segmen lain yang sifatnya retail transactions. Ini nanti akan masuk ke dalam jalur ODP yang pertama. Kemudian jalur yang kedua adalah untuk wholesale banking. Di mana wholesale banking ini lebih banyak fokusnya adalah untuk mostly transactional ya, dan business to business. Contohnya misalnya ekspor impor, melakukan transaksi antar negara atau trade financing. Nah, ini adalah segmen kedua di mana masuk ke dalam kategori wholesale banking. Untuk teman-teman yang merasa ke depan saya ingin berkarir nanti di bidang keuangan untuk korporasi, ini tempat yang sangat cocok ya di wholesale banking segmennya. Kemudian area yang ketiga, ini area risk management atau manajemen resiko. Manajemen resiko adalah area yang sangat penting juga bagi perbankan, karena kita nggak ingin bahwa ketika pertumbuhan kita sangat pesat, nggak ada yang ngejagain. Nah, disinilah peran dari risk management itu untuk ngejagain pertumbuhan dari bisnis kita. Di mana risk management ini sangat penting. Kalau teman-teman mungkin sempat baca sejarah ya, terutama teman-teman yang di latar belakang ekonomi gitu ya, bagaimana dulu krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 98, kemudian 2008, itu semua terjadi karena kurangnya risk management. Nah, di area risk management kita di Bank Mandiri ini, kita punya khusus nih, jalur ODP yang nantinya akan bergerak untuk bagaimana memastikan risk management itu terjaga dengan baik. Begitu juga dengan teman-teman yang punya latar belakang legal ya, legal ataupun mungkin compliance. Nah, ini sebetulnya cocok. Legal sama compliance itu sebenarnya bersaudara ya. Areanya masuk ke dalam area risk management. Kemudian area yang keempat adalah information technology ya. Tadi itu Mas Hendra. Mas Hendra adalah salah satu produk dari ODP yang kemudian masuk ke dalam area IT professionals ya. Udah sejak awal tuh bergelut di bidang IT gitu ya. Memikirkan bagaimana agar kita bisa menciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa bermanfaat gitu ya untuk para nasabah kita. Salah satunya adalah mendorong untuk terjadinya digital transformation yang ada di Indonesia. Dan untuk area yang terakhir adalah business enabler. Ini buat teman-teman yang bergerak di bidang operations. Ya, senang dengan segala sesuatu yang sifatnya operational atau keuangan. Nah, ini juga termasuk ke dalam area yang kelima.
jagonya hitung-hitungan, orang accounting misalnya, itu cocok di sini. Ada juga segmen lain seperti human resource. Nah, ini seperti saya, masuknya sebenarnya di business enabler. Corporate communication, teman-teman yang public relation, nah ini pas gitu ya. Real estate, market research dan lainnya. Jadi ini adalah segmen yang sangat luas sekali kalau untuk business enabler. Oke, next-nya. Nah, kalau teman-teman tadi ngebayangin ya, saya cocoknya di mana ya? Mungkin bisa ngeliat di sini. Latar belakang teman-teman yang ada saat ini, kurang lebihnya sebetulnya bisa masuk ke area mana gitu ya. Kalau ekonomik bisa masuk ke risk management contohnya. Misalnya, atau juga bisa masuk ke area tadi business enabler ya, accounting misalnya gitu. Kalau saya misalnya strongnya di engineering, oh bisa masuk ke risk management dan ke IT juga. Jadi orang-orang yang di risk management itu juga banyak yang latar belakangnya di matematik, dari engineering, physics gitu ya. Memang mostly strong di hitung-hitungan. Dan khusus untuk yang teman-teman dari legal, dari law ya, Bachelor of Law ataupun sarjana hukum, itu bisa masuk juga sebagai legal officer. Jadi nanti ada track tersendiri di situ, di risk management. Oke, ini adalah kualifikasi ataupun personality yang nantinya akan kita lihat pada saat interview. Bagaimana teman-teman memiliki kecocokan dengan kualifikasi dari ODP ya. Kalau seandainya teman-teman passionate, kemudian punya latar belakang entrepreneurial, pernah buka bisnis kecil misalnya gitu ya, inovatif, kemudian orangnya juga konsisten gitu ya. Nah ini cocok. Nanti pada saat interview teman-teman bisa keluarkan itu gitu ya, bisa ceritakan semuanya sehingga kita bisa tahu. Kemudian juga memiliki kemampuan dalam hal communication skill gitu ya, menjabarkan sesuatu, menjelaskan hal-hal yang sifatnya sulit menjadi lebih mudah untuk bisa lebih ditangkap gitu ya, dipahami oleh audiens. Kemudian ada syarat-syarat lain yaitu tidak boleh memiliki nuclear family, ayah misalnya atau kakak, itu kalau seandainya udah ada di Bank Mandiri ya kita nggak bisa, gitu. Cukup satu orang aja. Kemudian selama 1 tahun pertama ini terpaksa belum merit dulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang udah siap-siap memerit ya mungkin bisa persiapan lah gitu selama setahun setelah program selesai, kemudian bisa menikah. Kemudian bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Waduh, kok di seluruh Indonesia sih? Iya dong. Kan kita BUMN-nya Indonesia kan ya. Jadi teman-teman juga nanti menjadi bagian berkontribusi untuk Indonesia, sehingga harus siap untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Oke, next-nya. Ya, ini tahapan dari selection proses kita ya. Jadi nanti teman-teman buka di Google, cari apply ODP Bank Mandiri ya. Nanti ada kaliber, R-nya 2. Apply dari situ, kemudian pilih yang namanya Officer Development Program. Wah, tapi saya maunya di IT nih. Ada pilihannya khusus Officer Development Program IT. Dan untuk ODP-ODP lainnya. Gitu. Silakan dipilih berdasarkan kira-kira teman cocoknya di mana. Gitu ya. Selanjutnya nanti akan ada psychometric test. Dari psychometric test itu kemudian akan diseleksi lagi. Yang lulus psychometric test akan masuk ke dalam tahapan interview. Ya. Interview dan presentation. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk membawakan sebuah materi. Gitu, kita ingin lihat bagaimana teman-teman itu bisa mengeluarkan ide teman-teman, kemudian menuangkannya dalam sebuah presentasi dan juga menyampaikan kepada kita. Kalau sudah oke, tahapan berikutnya apa? Ya akan ada medical test, kemudian sign offering letter. Gitu. Oke, next-nya. Nah, ini mungkin teman-teman pernah lihat nggak ya? 2 orang yang di sebelah kanan itu? Kalau misalnya ada yang kenal, ya itu adalah wakil menteri sebetulnya 1 dan 2. Nah ini yang sebelah kiri itu sekarang sudah jadi Menteri Kesehatan ya. Dua-duanya adalah mantan CEO kami di Bank Mandiri. Ini membuktikan bahwa kita berkomitmen mandirian, siapapun orangnya, kita siap untuk berkontribusi dimanapun. Setelah lulus dari Bank Mandiri, masuk ke dalam kementerian pun nggak masalah gitu. Yang penting kita berkontribusi kepada Indonesia. We create leaders dari dalam Indonesia untuk Indonesia gitu ya. Oke. Mungkin itu aja dari saya.
Nanti kita bisa diskusi lebih jauh dan pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti akan kita coba jawab ya. Oke, terima kasih. Cek, halo. Baik, sudah masuk ya? Baik, terima kasih sekali Bapak Osi atas penyampaian materinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam Q&A ya Pak. Kita sudah mengumpulkan nih beberapa pertanyaan dari peserta yang ada di sini. Pertanyaan yang pertama datang dari Muhammad Indra. Pertanyaannya adalah, bagaimana sisi penilaian rekrutmen di Bank Mandiri? Dan berapa persenkah penerimaan melalui web karir dan job fair dari Bank Mandiri tersendiri? Mungkin Pak Osi atau Pak Hendra bisa dibantu jawab? Iya, mungkin kalau saya coba jawab ya. Ya Mas, silakan. Ya Pak, silakan. Kalau dari sisi rekrutmen sendiri kita semuanya sebenarnya lebih ke lewat jalur online sekarang melalui Kaliber tadi itu. Sehingga kita juga bisa tracking gitu ya, lebih mudah juga untuk kita bisa follow up. Karena dari berbagai macam jalur sekarang kita mengarahkan ke dalam online. Dari job fair seperti ini pun juga ujung-ujungnya kan kita sebenarnya mengarahkan ke online. Kalau bicara dari segi presentasi, berapa persentasenya gitu ya, mungkin saya nggak punya datanya saat ini. Memang kita sesuai dengan tahapan yang tadi sudah saya jelaskan, tentunya akan ada seleksi baik dari sisi administrasi ya, mungkin kalau untuk ODP salah satunya adalah IPK, kemudian nanti akan lanjut ke tahap berikutnya di mana teman-teman yang sudah lolos tahapan administrasi itu akan kita panggil untuk masuk ke sesi psychometric test. Nah ini juga seleksinya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah nyoba, saya sarankan mungkin beli buku ataupun nyoba gitu ya yang ada di online. Psychometric test itu kayak apa sih gitu, supaya familiar aja. Jadi nanti pada saat apply ke Bank Mandiri nggak kaget lagi gitu ya. Oh seperti ini. Itu mungkin. Baik Bapak Osi, terima kasih sekali atas jawabannya Pak. Nah buat teman-teman nih, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, kita akan menampilkan video profile dari Bank Mandiri. Untuk tim teknisi mungkin saya persilakan. Di corporate banking sendiri ini, insting bisnis itu menurut saya itu penting banget. Karena kita harus mengetahui kapan kita bisa menggali potensi sedalam-dalamnya dan kapan juga kita harus bisa menahan kolaborasi yang sering jalanin itu sama teman-teman risk. Yang paling penting sih kita harus deket dulu sama debitur ya, komunikasi sama mereka. Perkembangannya bagaimana, kita harus memposisikan diri setara sama mereka. Kalau misalnya kita lagi stres, mungkin malam kita santai, yaudah nanti kita balik lagi lanjut. Kalau bisa, kebagi waktu bisa tetap olahraga. Soalnya kalau enggak, sustainability kita buat ngerjain sesuatu juga pasti akan keganggu. Kita selalu ditanamkan bagaimana berbisnis itu yang sehat, sustain, dan juga jangka panjang. Bank itu kan highly regulated industry ya. Peraturannya banyak banget. Tugas kami itu tuh kayak pemimpin orkestra gitu. Coba yang sebelah sini asetnya diturunin dikit dulu biar uangnya bisa masuk. Oh si tim A dan tim B bisa nih uangnya dipakai, tapi jangka waktunya jangan kelamaan. Apakah kita perlu ngambil atau enggak? Itu yang paling susah sih gitu kan. The only thing that's certain is uncertainty. Untuk bisa menghadapi tantangan, kita tuh harus cepat beradaptasi, mau untuk terus belajar kayak lifelong learner, sehingga nanti ke depannya bisa untuk mengambil keputusan tepat, baik bagi diri sendiri, baik untuk tim, yang terutama ya untuk Bank Mandiri. Dalam suatu project IT itu prosesnya lumayan panjang. Kita mesti ngumpulin requirement-nya, mesti kolaborasi antar unit, antar stakeholder, dan banyak pihak yang terlibat sampai aplikasi itu siap untuk launching. Nggak selalu berjalan mulus, ada aja problemnya. Ada kepuasan pas bisa nyelesain masalah. Akhirnya ini aplikasi jadi juga. Bukan senang sendiri aja, tapi karena ini atas kolaborasi tim gitu ya, jadi kayak keluarga sendirilah tim di sini tuh. Gimana caranya kita memposisikan diri, melihat dari kacamatanya nasabah kita sebenarnya needs-nya mereka tuh gimana?
Kita harus melek dengan perkembangan dunia yang sekarang. Kayak misalnya kita mau targetin si segmen millennials, kita create program, kita kerja sama partner kita, merchant dari yang reguler ada, dari yang tactical ada, bonus voucher juga ada. Kita bener-bener nawarin financial solution untuk nasabah payroll-nya kita. Mobile-nya biasanya lewat di MRT. Di situ banyak banget brandingan kita di satu station. Sampai Mandiri jadi top of mind-nya nasabah. Kita memang mau menjangkau lapisan terbawah nih di masyarakat. Agen branchless banking itu adalah warung yang dipasangin mesin edisi mandiri yang punya fitur mini ATM. Itu saya mapping seluruh Indonesia. Jarak dengan cabang bank mandiri itu seberapa jauh? Ada nggak nih efek besarnya buat masyarakat? Ya tentunya kolaborasi sama teman-teman yang di region dan di area. Kita edukasi lah sedikit-sedikit mengenai dunia perbankan itu seperti apa. Sampai dia tuh benar-benar paham bahwa cashless society itu ternyata nggak ribet. Masyarakat mudah melakukan transfer ke anak-anak yang misalnya lagi sekolah mondok di mana gitu. Itu bisa transfer, bisa beli pulsa. Ternyata apa yang sudah saya lakukan dapat memberikan dampak langsung untuk membangun negeri. Itu adalah bagian dari agent of development. Saya Risma, kami satu hati, satu mandiri. Saya Nina, dan kami mandiri yang tangguh. Saya Adita, kami tumbuh sehat. Saya Putri, kami memenuhi kebutuhan pelanggan. Saya Rizka, kami bersama membangun negeri. Oke, para peserta, itu merupakan video company profile dari Bank Mandiri. Jadi kita lanjut aja nih ya Pak, untuk sesi Q&A-nya. Ada pertanyaan menarik nih dari Mbak Klenen Chandra. Dia bertanya, dia dari Medan dan ia ingin berkarir di Bank Mandiri. Apakah terdapat lowongan untuk yang sedang kuliah semester 6 Pak? Misalnya seperti program Kriya Mandiri atau yang lainnya. Mungkin bisa dibantu menjawab, Pak? Ya, jadi kalau seandainya masih kuliah, sebetulnya kita juga di Mandiri ada program yang namanya Kampus Merdeka ya. Jadi ini teman-teman sebetulnya bisa bekerja sambil nanti hasil dari pekerjaan itu digunakan untuk mengganti SKS kuliah. Ini juga kita menyarankan ke beberapa teman-teman di kampus untuk mencoba program tersebut ya. Nanti biasanya kita akan buka sih gitu ya informasinya, dan memang sih nggak sebanyak kalau kita ngerekrut untuk ODP gitu. Kalau ODP kan kita akan sebar juga ke seluruh Indonesia. Biasanya untuk posisi-posisi tertentu. Nah tadi juga saya sempat lihat ada pertanyaan untuk program Kriya ya. Nah ini juga sebetulnya kita juga buka untuk program Kriya, dan nanti mungkin kita mungkin teman-teman nanti bisa coba lebih detailkan gitu ya. Karena Kriya ini memang posisinya biasanya untuk di area-area tertentu atau region-region tertentu gitu. Jadi nggak semua posisi itu akan buka pada saat itu. Tapi jawabannya sebetulnya bisa. Baik, terima kasih jawabannya Bapak Osi. Dari para peserta juga banyak banget nih antusiasnya untuk mengetahui tentang Bank Mandiri. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Kartini. Pertanyaan adalah, minimal pendidikan untuk bekerja pada Bank Mandiri itu apa ya Pak? Dan apakah pada teller dan customer service bekerjanya dalam sistem kontrak? Dan apakah semua job pertama harus belum menikah Pak? Mungkin bisa dibantu jawab Pak? Oke. Sebetulnya kita ada beberapa jalur memang ya. Kayaknya kalau yang saya lihat tadi ini yang untuk teller dan customer service berarti nanti akan kerja di branch gitu ya. Yang akan kerja di cabang. Dan kalau saya sih sebetulnya melihatnya begini. Teman-teman nanti sih mengakses diri teman-teman sendiri gitu ya. Apakah teman-teman nanti akan lebih cocok untuk kerja di seperti teller ataupun customer service, ataupun kerja yang
lebih di Office-nya. Kalau misalnya yang tadi saya sampaikan, jalur ODP itu adalah yang untuk jalur Office sebetulnya. Memang di beberapa case teman-teman yang nanti akan penempatan di jaringan itu juga akan menjalani role-role seperti teller ataupun customer service. Mungkin bisa jadi customer service gitu ya, atau head teller. Nah, ini juga saya rasa mungkin kalau seandainya pendidikan teman-teman saat ini, baik itu misalnya sudah S1 atau sedang menyelesaikan S1, teman-teman bisa coba apply, gitu ya. Melalui tempat yang sama, tadi melalui kaliber.com. Baik, Pak Osi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Laila. Pertanyaannya adalah, untuk masing-masing program ODP, ketika mendaftar, apakah boleh melamar lebih dari satu program? Itu pertanyaannya, Pak. Oh, melamar lebih dari satu program ya? Boleh. Iya, Pak, Jawabannya betul. boleh. Boleh ya. Mbak Laila juga ada pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah, saat mendaftar program ODP, apakah diperbolehkan jika mendaftar masih menyelesaikan kuliah S2? Baik, gimana Pak jawabannya? Kalau mendaftar pada saat sedang S2, mungkin perlu dipertimbangkan kapan selesainya gitu. Kalau seandainya nanti tiba-tiba pada saat kita tarik datanya dan memang pada saat interview juga oke, cocok gitu ya. Biasanya kita tuh memang meminta untuk para calon pegawai itu untuk masuk ke kelas gitu. Kelas ODP-nya. Nah, kalau seandainya saat itu masih program S2 dan programnya masih lama selesainya, kan sayang gitu ya kesempatannya. Jadi kalau saya sih menyarankan sebetulnya teman-teman coba dicek lagi, diakses lagi gitu ya. Kalau kuliahnya sudah sebentar lagi selesai, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya masih lama, takutnya nanti kita juga memprosesnya sekarang gitu ya, baru bisa join tahun depan gitu, itu kelamaan sih. Jawabannya, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir nih ya Pak. Pertanyaan terakhir merupakan dari Mbak Yayu Eriwardani. Pertanyaannya adalah, kriteria seperti apa sih yang diharapkan dari recruiter kepada calon mandirian? Mungkin bisa dibantu jawab Pak? Ini pertanyaannya gampang-gampang susah nih. Kalau kita bicara kriteria, sebetulnya ada beberapa hal yang kita cari gitu ya. Tentunya ini di luar kriteria-kriteria yang tadi ya, kayak IP, lulusan dari mana gitu ya. Kita melihat karakter juga. Jadi kalau teman-teman memiliki keinginan untuk belajar gitu ya, motivasinya tinggi gitu. Ini biasanya terlihat pada saat interview nantinya. Dan nanti juga akan ada psychometric test ya, atau psikotes. Kalau teman-teman yang memang mengambil jalur ODP, biasanya di situ akan kebaca gitu ya karakter teman-teman. Dan hal-hal yang sifatnya mungkin personality, kayak misalnya teman-teman tuh aktif di organisasi, itu juga agar bisa ditampilkan. Jadi pada saat interview ceritakan gitu pengalaman teman-teman pada saat di organisasi, apa saja yang dikerjakan, kemudian apa yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Ceritakan hal-hal yang bisa membuat teman-teman itu grow gitu ya secara development, sehingga nanti kita bisa menangkap bahwa sebetulnya teman-teman ini punya keinginan untuk mengembangkan diri sendiri, kemudian juga tentu saja tidak akan khawatir dengan challenge yang diberikan kepada teman-teman. Sebagai gambaran bahwa orang-orang yang lebih banyak partisipasinya aktif di organisasi gitu ya, tentunya ini akan memiliki nilai tambah, baik dari sisi karakternya, kemudian bagaimana handle problem, berkomunikasi, dan hal lain gitu yang nantinya akan tentunya bermanfaat di dunia kerja ya. Seperti itu kurang lebihnya. Baik. Untuk teman-teman, kita sudahi dulu ya sesi Q&A-nya. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Osi dan Bapak Hendra, terima kasih sudah menyampaikan materi pada AOCF ya Pak. Baik, kita langsung pindah saja ya ke acara yang selanjutnya.
Sebelum kita pindah ke acara selanjutnya, kita ingatkan kembali untuk para peserta mengisi absensi lamaran loker yang ada di chat box di Zoom. Dan juga kalian bisa melamar beberapa lowongan yang sudah tayang di Ready. Bagi yang belum download, bisa download dulu ya di Play Store dan lengkapi profil kamu hingga 100%.